Orang tua sering membawa anaknya bila berpergian. Orang tua yang mempunyai anak balita sering bertanya, pada usia berapa sebaiknya bayinya boleh dibawa berpergian dengan pesawat udara? Apa risiko yang akan dihadapi oleh bayinya? Persiapan apa saja yang diperlukan bila berpergian dengan pesawat? Kita fokus pada persiapan fisik sebelum berpergian. Ayo kita tanya ahlinya. Tonton video ini sampai tuntas, jangan skip agar didapat informasi yang lengkap. Tiap maskapai penerbangan mempunyai regulasi atau persyaratannya masing-masing untuk usia berapa bayi yang diperbolehkan berpergian dengan pesawat. Kebijakan masing-masing maskapai ini bervariasi. Ada yang membolehkan membawa bayi yang berusia 2 hari sampai usia 2 minggu, dan ada yang harus menyertakan surat keterangan dari dokter. Sebaiknya bayi atau neonatus tidak dibawa berpergian dengan pesawat sampai berusia sekurang-kurangnya 7 hari. Banyak dokter anak merekomendasikan sampai sistem pernapasan dan sistem imun bayi sempurna, yaitu berusia 3-6 bulan. Tidak direkomendasi untuk membawa bayi prematur, bayi dengan kelainan paru, kelainan jantung, atau anemi untuk berpergian dengan pesawat udara, karena ada risiko dari tekanan udara yang rendah di kabin. Bagaimana cara kita membawa bayi dalam pesawat? Sebaiknya tempatkan bayi dalam car seat. Kebijakan masing-masing maskapai berbeda. Ada bayi yang ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita membawa bayi dengan car seat. Awalnya car seat ini digunakan untuk membawa bayi di dalam mobil. Digunakan untuk bayi yang berusia kurang setahun dengan berat badan kurang dari 20 pon. Bayi diletakkan dalam posisi menghadap ke belakang untuk mengurangi risiko cedera kepala dan leher bila terjadi benturan atau turbulensi. Menurut Ikatan Dokter Anak Amerika atau American Academy of Pediatrics, pada umumnya penerbangan dengan pesawat udara aman bagi bayi. Tapi orang tua harus mempertimbangkan beberapa faktor atau rekomendasi untuk neonatus yang berpergian dengan pesawat udara. Pesawat udara generasi awal atau tua masih menggunakan udara yang disirkulasi ulang, sehingga ada potensi tertular penyakit bila ada penumpang yang sakit. Pesawat udara generasi mutakhir dengan sistem sirkulasi yang lebih baik, dengan menggunakan filter HEPA, dapat menghasilkan udara dengan kualitas lebih baik, sehingga dapat mengurangi transmisi penyakit yang ditularkan melalui udara di antara penumpang pesawat udara. Ada beberapa masalah yang akan dihadapi bayi selama perjalanan dalam pesawat. Di antaranya adalah tertular penyakit dari penumpang sekitarnya. Jangan letakkan bayi dekat penumpang yang sakit. Kondisi ini bukan masalah bagi orang dewasa yang sehat, karena sistem imun orang dewasa sudah sempurna. Sedangkan pada bayi, sistem imunnya belum sempurna, sehingga belum mampu mengatasi virus dan bakteri yang ada di dalam pesawat dan di bandara. Tekanan udara di dalam kabin dan telinga. Tekanan udara yang rendah di dalam kabin dapat menimbulkan masalah pernapasan, terutama bagi bayi prematur, bayi dengan masalah jantung dan pernapasan. Tekanan dalam kabin juga dapat menyebabkan nyeri pada telinga bayi. Ini dapat dikurangi dengan memberi susu dalam botol atau menyusuin bayi, atau memberikan pacifier atau DOT di saat naik atau pesawat mendarat. Kondisi dalam kabin yang tidak familiar atau dikenal oleh bayi, seperti cahaya lampu, suara atau bau, ini dapat menyebabkan bayi menjadi rewel, berteriak, dan menangis. Orang tua harus siap untuk mengatasi kondisi ini. Resiko yang dihadapi bayi bila berada di pangkuan. Walau angka kematian bayi dan anak sangat jarang selama penerbangan, resiko yang dihadapi bayi di pangkuan lebih besar dibanding mereka yang duduk di bangku sendiri atau car seat, terutama bila terjadi benturan atau turbulensi. Bayi mudah mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan. Untuk bayi yang berusia kurang 6 bulan dan masih menyusu, pastikan bayi mendapat cukup ASI. Untuk bayi mendapat susu formula, pastikan bayi mendapat ekstra cairan selama penerbangan. Sebaiknya bayi diletakkan di keranjang bayi yang dilekatkan di sekat di kabin. Ini tergantung dari tipe pesawat dan kebijakan maskapai penerbangan. Ini untuk bayi dengan berat badan kurang dari 20 pon. Pilih barisan kursi dengan ruang yang lebih luas. Demikianlah beberapa rekomendasi dari Ikatan Dokter Anak Amerika atau American Academy of Pediatrics, Federal Aviation Administration atau lembaga regulator penerbangan sipil di Amerika, dan beberapa maskapai penerbangan yang dapat dipertimbangkan bila kita akan berpergian bersama bayi dalam pesawat. Khusus untuk vaksinasi pada bayi yang akan berpergian ke luar negeri, ini ditentukan oleh kebijakan masing-masing pemerintahan negara yang akan dituju. Sebaiknya dicari dulu informasi ke negara yang akan dituju tersebut.
Jangan lupa setelah menonton video ini untuk subscribe, like, and share ya untuk kemajuan channel ini.